Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Fitriani, NIM 204190128, jurusan PGMI kelas 2D semester 2 Fakultas Tarbiyah UIN STS Jambi. Mata kuliah PKN, dosen pengampu Ibu Muhaiminah Jalal SPDI MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ideologi Pancasila. Yang pertama, pengertian ideologi Pancasila. Kedua, makna ideologi Pancasila. Dan ketiga, fungsi dan peranan ideologi Pancasila. 1. Pengertian ideologi Pancasila. Ideologi berasal dari kata idios dan logos yang artinya cita-cita, cara pandang, pemikiran, dan ilmu dalam bahasa Yunani. Ideologi Pancasila dapat diartikan sebagai seperangkat ide atau cita-cita yang menentukan keyakinan dan cara berpikir untuk mewujudkan suatu tujuan dengan berlandaskan pada 5 sila dalam Pancasila. 2. Makna ideologi Pancasila. Dari definisi tadi dapat disebutkan beberapa makna ideologi Pancasila, di antaranya 1. Pancasila sebagai seperangkat ide atau gagasan yang sistematis. 2. Pancasila sebagai pedoman cara hidup. 3. Pancasila sebagai cita-cita yang hendak dicapai. 4. Pancasila sebagai prinsip yang dipegang teguh. Dari keempat poin tadi menunjukkan bahwa Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki makna yang fundamental bagi kelompok yang memegang teguh Pancasila, yakni masyarakat Indonesia. Bila Pancasila tidak dipraktikkan, maka maknanya ini otomatis akan hilang. 3. Fungsi dan peranan ideologi. Fungsi Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa tentunya sudah dipikirkan matang-matang sebelum oleh para pendiri bangsa secara formal disepakati. Pada perkembangannya, fungsi ideologi bangsa bisa makin variatif seiring dengan dinamika kehidupan bangsa tersebut. Bahkan mungkin berfungsi di luar apa yang belum terpikirkan sebelumnya. Fungsi yang muncul belakangan bisa bersifat positif ataupun negatif. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki fungsi dan peranan sebagai berikut. 1. Sebagai inspirasi seorang untuk menemukan identitas dan jati diri kebangsaannya. 2. Sebagai prinsip dasar untuk memahami dan menafsirkan kehidupannya dalam konteks berbangsa dan bernegara. 3. Sebagai kekuatan yang memotivasi seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. 4. Sebagai pedoman seseorang dalam bertindak bagi bangsanya. 5. Sebagai sarana keilmuan yang menghubungkan warga negara terhadap pemikiran para pendiri bangsanya. 6. Sebagai jalan untuk menemukan jawaban mengapa bangsa Indonesia didirikan. Selain fungsi yang disepakati tadi, Pancasila sebagai ideologi bisa pula dimanfaatkan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. Pancasila ditafsirkan oleh rezim berkuasa dan dimonopoli kebenarannya sebagai alat untuk memberengus mereka yang berbeda pandangan. Ciri-ciri ini secara tipikal berkaitan dengan rezim berkuasa yang menafsirkan Pancasila secara sepihak, sehingga pihak lain yang berbeda pandangan berpotensi dianggap sebagai tidak mendukung rezim dan akhirnya dicap anti Pancasila. Hal ini tentu saja keliru dan justru berpotensi menempatkan Pancasila lagi-lagi sebagai instrumen kekuasaan.
Yang hanya dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.